Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan diri untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, juga para sesepuh, suster, bruder yang kami hormati, perkenankanlah kami berdiri di tempat ini, di tempat yang sangat sakral, yang sangat baik ini, untuk mewakili adik kami, Antonius Barata Ciptadi, yang pada hari ini adik kami akan menyelenggarakan perayaan Ekaristi untuk mengenang istri tercinta adik kami, Rosa, yang genap 1 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Untuk itu kami sangat berterima kasih dan mengucapkan selamat datang pada Bapak, Ibu, suster yang telah hadir untuk meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Dan kami mohon maaf jika kami dalam menyambut Bapak, Ibu sekalian kurang berkenan, kurang sopan, atau bahkan kami tidak begitu menyadari bahwa Bapak, Ibu sudah hadir di sini. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami di sini mohon, sungguh sangat memohon pada Bapak, Ibu sekalian, dukungan doa dalam perayaan Ekaristi nanti yang akan dipimpin oleh Romo Martinus Sutomo. Dan mohon nanti setelah doa Ekaristi atau perayaan Ekaristi nanti sudah selesai, nanti di bawah kita ada ramah tamah secara sederhana. Jadi mohon nanti Bapak, Ibu sekalian supaya bisa ikut terlibat di dalamnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita persiapkan diri untuk menyambut Romo beserta para petugas liturgi.
hadiri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Mbah Kakung, Mbah Putri, selamat malam, berkah dalem. Selamat malam, berkah dalam. Tanpa iman, kematian adalah sesuatu yang tragis dan menakutkan karena akhir dari segalanya. Namun dengan iman, kematian adalah sebuah harmoni kasih yang artinya meskipun sudah dipisahkan dengan kematian, cinta kasih antara yang meninggal dan yang ditinggalkan terus-menerus berlangsung. Malam hari ini kita berkumpul dalam kasih, kita mengenang dan mendoakan Ibu Margareta Rosarina Kristianin Diati yang 1 tahun yang lalu telah kembali ke pangkuan Bapa. Kita mohon belas kasih dan kerahimannya, semoga Allah berkenan melimpahkan kerahimannya dan boleh mengalami kebahagiaan abadi di surga, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan berkat jasmani dan rohani. Sekarang kita hening sejenak, siapkan hati dan diri, mengakui dan menyesali dosa kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menebus dosa kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu terkasih. Kasihanilah kiranya hamba-Mu, saudara kami, Margareta Rosarina Kristianin Diati, yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu.
Saudara kami percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan dan kehidupan abadi di surga. Semoga saudara kami Engkau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal di surga dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya, dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di selaning hati ini, ku dengar sabda-Mu ya Tuhan, menggema lembut dalam kalbu, membuka hatiku. Ingin melangkah seturut sabda-Mu, agar ku selalu dekat dengan-Mu. Katakan sabda-Mu Tuhan, ke seluruh penjuru dunia. Ajarku untuk selalu setia, menjadi saksi dan pewarta, hingga di seluruh dunia memuji-Mu. Haleluya. Melangkah seturut sabda-Mu, agar ku selalu dekat dengan-Mu. Katakan sabda-Mu Tuhan, ke seluruh penjuru dunia.
Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah kamu, berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedang merayakan cinta kasih. Kita merayakan kasih kepada orang yang sudah mendahului kita, kepada keluarga, dan juga kepada kita sekalian. Oleh sebab itu malam hari ini kita juga berdoa bagi Ibu atau Mbak Margareta Kristianin Diati. Kita mengharapkan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Semoga segala sesuatu yang menjadi kesalahan dan dosa dari Mbak Diati boleh dihapuskan berkat kurban yang kita rayakan malam hari ini, sehingga Mbak Kristianin Diati boleh mengalami sukacita dan juga persatuan yang semakin penuh bersama Allah di surga. Lalu juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan Mas Anton dan putrinya. Kita hening sejenak, kita menyerahkan Ibu Margareta Rosarina Kristianin Diati dalam belas kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga hanya karena belas kasihnya saudara kita ini boleh mengalami kebahagiaan sejati dan abadi, serta kita berdoa bagi keluarga Mas Anton dan keluarganya, semoga diberi rahmat dalam melanjutkan perjuangan hidup sehari-hari, bahkan juga diberi kekuatan untuk melanjutkan teladan-teladan baik yang sudah dihidupi oleh Ibu Rosarina Kristianin Diati. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita pada peringatan 1 tahun berpulangnya saudari kita, Ibu Margareta Rosarina Kristianin Diati.
bagi keselamatan saudari kita, Margareta Rosarina Kristianindiati. Semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, saudari kita dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaan-Nya untuk menikmati kedamaian abadi. Marilah kita mohon. Untuk para leluhur kita yang telah dipanggil Tuhan, semoga pelajaran hidup, cinta kasih, dan kenangan mereka dapat menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk keluarga maupun handai tolan yang saat ini sedang menderita sakit, masalah dalam keluarga, maupun masalah ekonomi. Semoga mereka dapat pulih dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik serta menemukan jalan keluar terbaik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua yang sedang berduka cita, semoga Kristus menghibur, menghapus air mata, serta kesedihan dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara dan handai tolan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa, supaya kita juga kelak menerima hidup abadi bersama di dalam surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, demikianlah doa dan harapan kami. Semoga berkenan di hadirat-Mu demi keselamatan seluruh umat dan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terlanjutkan dengan persiapan persembahan. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karuniamu. Di jalan yang panjang, Kau pimpin langkahku, Kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, kerelaanku tulus ikhlas. Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku, sampai bahteraku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, resapilah kiranya persembahan kami ini dengan berkat Roh Kudus-Mu
dan anugerahilah gerejamu cinta kasih yang teguh, supaya rencana penyelamatan dunia olehmu menjadi nyata di seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah ayat dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, namun berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Kristus kami dipanggil kembali menuju kepadamu. Dari sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius Coeli et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah memberi
Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Bapa, ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Margareta Rosarina Kristianin Diati, yang setahun yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah sang anak domba
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Tuhan aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku, bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Karena ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mendengar, percaya, dan menghidupi sabda-Mu. Kami mohon antarlah ke dalam kerajaan-Mu saudari kami, Ibu Margareta Rosarina Kristianin Diati yang telah menghadap-Mu setahun yang lalu. Semoga kami yang masih berziarah di dunia ini kelak Kau satukan kembali dengan saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya silahkan pengumuman. Mas Anton. Matur nuwun Romo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk baru kali ini, Romo. Saya berbicara di depan sini ini baru sekali ini. Jadi matur nuwun. Kalau tidak ada acara ini mungkin saya juga entah kapan saya bisa di sini lagi. Baiklah, saya hari ini juga surprise karena banyak yang mau hadir dalam misa malam ini. Misa setahun perginya istri saya, Rosa atau Tino. Tino itu panggilan Rosa di dalam keluarga. Dan Rosa itu untuk teman-teman lingkungan dan teman-teman lainnya. Saya dan Rosa Tino itu hanya berpacaran 6 bulan, kemudian kami menikah di 2008 dan Sekar lahir di 2010. Jadi kebersamaan kami ini hanya 13 tahun. Tapi 13 tahun itu benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan saya baik secara pribadi maupun secara iman Katolik. Karena dulu saya lebih cenderung sebagai orang yang cuek, masa bodoh, terus kemudian Rosa dari latar belakang orang keluarga yang religius. Walaupun keluarga saya juga religius, tetapi saya secara pribadi saya sering membolos di hari Minggu. Kemudian kami ketemu dan itu sangat merubah kehidupan saya. Perjalanan kami itu penuh dengan intrik, penuh dengan cerita menarik. Jadi ini kaitannya kenapa saya mengambil tema harmoni kasih satu ini, Romo. Jadi mungkin nanti yang di tahun kedua tetap harmoni kasih karena cerita tentang Rosa Tino itu bagi saya tidak ada habisnya. Jadi selama saya mengenal dan hidup bersama dengan Rosa Tino ini, beliau ini seperti orang yang sangat berbeda kepribadiannya dengan saya, 180 derajat. Jadi beliau itu lebih sering mendengarkan keluhan-keluhan teman-temannya atau saudara-saudaranya, bahkan kepada orang yang dijauhi oleh lingkungan sekitarnya, lingkungan sosial orang tersebut. Itu beliau berusaha menyatukan kembali. Bahkan orang yang saya musuhi itu didekati sama Rosa Tino itu. Saya nggak tahu alasannya apa ya, tapi di balik itu ternyata banyak keindahan dalam kehidupan dia. Jadi di saat beliau itu mendengarkan curhatan siapapun pasti akan didengarkan, dicarikan solusi. Kalau beliau kesulitan, kadang-kadang
meminta pendapat saya. Dan endingnya adalah kami malah justru berantem, adu argumentasi, karena kadang-kadang yang di dalam pikiran beliau itu bagi saya terlalu soft. Sedangkan saya lebih senang itu hardcore, kalau anak-anak muda bilang itu hardcore. Tapi kalau dia itu dengan cara yang lembut seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya kita berantem. Yang punya masalah siapa? Kadang-kadang saya juga nggak kenal, tapi malah justru kita berantem. Endingnya akhirnya kita ketawa dalam memutuskan suatu masalah itu. Akhirnya kita tertawa. Kok yang malah berantem kita tuh, kok bukan mereka gitu loh ya. Jadi makanya saya selalu menganggap, sekarang ini saya menganggap dia itu sebagai penyeimbang antara suatu penyeimbang kiri dan kanan. Mungkin tidak akan balance, tetapi dia akan mencoba sebagai mengharmonisasikan suatu masalah supaya endingnya itu bisa, semuanya bisa enak. Bahkan saya selalu bilang kepada dia, yang dicurhatin atau yang jadi masalah itu umpamanya hanya seperti itu, tapi kenapa bisa melebar kemana-mana. Jadi saya seperti menganggap dia itu beliau itu kalau mempunyai masalah seperti kita kalau belajar matematika. Bagi kita 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau beliau itu 1 tambah 1 mungkin bisa jadi 10, 20, atau 30. Jadi bagi saya waktu itu terlalu melebar kemana-mana, terlalu tidak, kalau bagi saya tidak asik gitu ya. Tapi oke lah, itu memang pribadi beliau, dan itu kemungkinan yang membuat beliau itu juga sering memendam rasa, memendam sakit atau apa di hadapan saya, di hadapan anaknya maupun di hadapan teman-temannya. Jadi kalau sekitar jam 5 atau jam 6 dia pulang dari kantornya, dari Sempoasip, di sini ada Mbak Tina, dulu Rosa Tino itu bekerja dengan Mbak Tina di Sempoasip. Itu pulang, saya lihat, karena saya selalu posisi saya itu bekerja di depan pintu masuk. Jadi ada siapapun yang masuk saya pasti lihat. Saya lihat dia dengan muka yang kusut, naik motor pulang, dia copot jaket, copot helm, jalan. Ketika melihat saya dia tersenyum, melihat Sekar dia tersenyum. Padahal saya tahu dia tuh capek. Terus kemudian udah sana mandi, saya cuma bilang gitu. Beliau malah hanya menanyakan soal tugas-tugas Sekar, seperti itu. Dan kemudian akhirnya malah justru mereka berantem. Ibu dan anak itu hampir setiap hari berantem. Dan saya selalu tersenyum melihat itu. Karena setelah berantem itu Rosa Tino itu ngelihat saya terus senyum juga. Loh, kayaknya berantem tapi kok senyum. Jadi ternyata kemarahannya beliau itu hanya hitungan detik menurut saya. Karena ketika melihat saya atau melihat Sekar, sebenarnya dia itu tersenyum. Tetapi di balik itu ternyata ada satu yang semua sudah memahami juga, ada suatu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu diabetes itu yang tidak akan sembuh. Dan saya bahagia karena sempat sering selama sekitar mulai parah itu 2014 sampai terakhir 2020 itu saya masih mengantar beliau ke Dr. Asdi dan ke Sarjito.
untuk pemeriksaan kaki. Di tahun 2021 itu memang kami kena COVID dan itu sangat parah, dan saya tidak akan menceritakan itu lagi karena semua sudah paham, sudah tahu, dan hanya akan membuat kita semua akan bersedih kembali. Jadi harmonikasi itu saya dapatkan ketika selalu di saat saya mencari tema. Jadi dari setiap perayaan Rosatino ini saya selalu mencari tema yang berkaitan dengan kehidupan beliau. Di detik-detik terakhir saya harus mempunyai konsep, dan juga saya harus menghubungi Pak Budi, Mbak Wiwin, Mas Marcel, pihak gereja dan sebangsa dan lain-lain. Akhirnya muncul itu harmoni kasih itu. Karena memang harmoni kasih itu kayak sepertinya tuh simple, kata-kata yang sederhana tetapi maknanya begitu dalam bagi saya. Jadi akhirnya topik itu yang saya ambil, dan hanyalah sebuah ungkapan kebahagiaan saya karena di malam sebenarnya 1 tahun Nun Sewu sebenarnya 1 tahunnya Rosatino itu kemarin, hitungan Jawanya itu jatuh. Jadi beliau itu meninggal tanggal 1 Agustus, hitungan Jawa itu di tanggal 20 Juli 2022. Nah, setelah saya lihat loh kok ternyata cuma beda sehari dengan ulang tahun beliau. Jadi saya pindah di tanggal 21. Jadi tanggal 21 ini adalah hari lahir beliau. Saya tidak mengatakan ulang tahun karena saya pernah ditegur oleh Romo. Orang yang sudah meninggal itu tidak ulang tahun, tapi yang benar adalah tanggal lahir. Jadi tanggal lahirnya adalah di tanggal 21 ini. Dan untuk yang terakhir, saya ingin mengutip kata-kata dari Romo Nurwidi yang pada tanggal 10 Juli kemarin itu memperingati setahunnya Mas Yoyo. Mas Yoyo itu adalah kakak sepupunya Rosatino yang meninggal terlebih dahulu. Begini kata-katanya Romo Nurwidi. Kehilangan adalah hal yang membuat kita menjadi dewasa. Jadi waktu itu saya cuma bingung ini apa nih artinya. Ternyata kata Romo Nurwidi, ketika kita hidup kita pasti akan kehilangan. Entah itu kehilangan masa kecil menjadi masa dewasa. Kehilangan masa dewasa menjadi masa pernikahan. Masa pernikahan menjadi masa tua. Masa tua kemudian ada yang meninggal. Nah itu ternyata kehilangan itu salah satu contohnya adalah itu. Kehilangan adalah hal yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Jadi bagi saya setelah mendengar kalimat dari Romo Nurwidi itu, saya merasa inilah saatnya yang tepat bahwa kehilangan pasangan hidup itu menjadikan saya menjadi tidak boleh kehilangan semangat. Saya harus melangkah karena saya mempunyai sekar. Sekar itu harus saya kasarannya saya buat, saya bikin menjadi seperti keinginan cita-cita saya dan Rosatino ketika masih sehat dulu. Entah nanti, tapi namanya anak kecil pasti berubah-berubah. Kemarin pengen menjadi suster, kemudian berubah menjadi pengen menjadi penyanyi, lalu sekarang pengen menjadi dancer. Entahlah, nanti biarin aja itu namanya perkembangan. Nanti dengan hilangnya atau bergantinya masa kecil nanti menjadi dewasa, dia akan bisa berpikir lebih jernih lagi. Jadi malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang hadir, baik yang langsung di gereja maupun yang secara online. Walaupun saya barusan mendapat berita
Mohon maaf untuk yang online ternyata ada masalah di jaringan, tidak bisa tayang gambarnya. Waktu di waktu persembahan atau apa saya kurang begitu paham karena saya cuma lihat sekilas. Jadi mungkin ini jaringan sudah membaik lagi. Jadi hanya sekian saja yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf apabila banyak kendala, banyak masalah dari tadi pagi sampai tadi sore. Semoga ini menjadi pengalaman bagi kita semua. Demikian, matur nuwun, berkah dalam. Terima kasih Mas Anton atas refleksi iman yang telah dibagikan. Saudara-saudari, baik yang di rumah maupun yang mengikuti secara online, terima kasih juga untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi, mengenang dan mendoakan saudara kita. Marilah kita mengakhiri Ekaristi kita malam hari ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pergilah mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in
Dirgah Dalem, suster, sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati, Romo, seringkali saya memanggilnya Romo Tomo begitu ya, Romo Sutomo yang telah mengaturkan misa, serta ibu dan bapak sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Sungguh besar ucapan terima kasih yang akan kami sampaikan ini kepada semuanya atas doa, kehadiran, dan partisipasi dari suster, ibu bapak sekalian. Pada hari ini genap 4 tahun lebih 3 minggu Romo Martinus Sutomo melayani pelayanan sosial di Caritas Indonesia, Keuskupan Agung Semarang, atau seringkali dikatakan sebagai Karina, yang berkantor di sebelah timur gereja ini. Terima kasih pula kepada Bapak Prodiakon dan Suster yang membantu di dalam misa pada hari ini, serta para putra altar, lektor, tim kur dari Paduan Suara Karisma Gereja Pringwulung yang dipimpin oleh Bu Lena. Nama karisma dekat sekali dengan Karina, karena Karina itu kan singkatan juga, gitu ya. Caritas Indonesia. Juga kepada Suster Fran Betis CB dan rekan-rekan Mudika lingkungan Christophorus yang sudah menghias altar dengan sangat indah, penuh warna dan wangi bunga. Namun ada tambahan bunga karena besok pagi ada misa pernikahan. Terima kasih juga kepada tim Komsos Pringwulung yang telah mempersiapkan semuanya, mulai dari sound system sampai dengan siaran langsung melalui channel YouTube-nya. Meskipun tadi dikatakan ada gangguan sinyal. Juga kepada tim Panja Gereja Pringwulung dengan komandannya Pak Mukman, yang tadi juga ikut stres sebelum misa, sehingga tiap kali beliau melihat jamnya lalu kemudian kode-kode sudah jamnya, begitu ya. Ya, lalu juga kepada koster, Bapak Eko maupun Bapak Parno, yang sudah bersedia mempersiapkan segala sesuatu di gereja. Kemudian juga terima kasih pula kepada Mas Marcel yang telah mempersiapkan buku panduan misa. Tak lupa pula kepada Pak Budi dan pengurus lingkungan yang lain yang selalu mendampingi adik saya Antonius Barata Ciptadi yang seringkali disingkat namanya menjadi ABC. Bukan merek baterai, tetapi dia nama dari Antonius Barata Ciptadi, mendampingi, menemani setiap saat. Juga kepada segenap warga Christophorus Samirono yang selalu mendukung keluarga besar kami, karena setengah tahun sebelum Rosa meninggal, orang tua kami mendahului. Juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi lingkungan Christophorus Samirono yang telah bergotong royong sebelum misa. Wah, nggak tahu ini gotong royongnya, gotong dan royong. Sebelum misa malam ini. Terima kasih pula kepada keluarga besar Pak Wirawinoto dan Darmo Wiyoto yang ada di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Yang tadi juga disampaikan oleh adik saya Anton.
Juga kepada keluarga besar Ismantoro yang selalu mendukung Anton ini setiap saat. Juga ada beberapa kerabat dari keluarga besar Sumo Prawiro, baik yang datang di gereja maupun melalui streaming. Terima kasih pula kehadiran dari keluarga besar alumni UPN Pertanian Yogyakarta, para Bapak Ibu guru dan teman-teman orang tua murid SD Kanisius Yogyakarta yang sangat dekat dengan Rosa Tinu. Kemudian teman-teman Coach Sempua SIP Yogyakarta yang selalu dicintai dan mencintai Rosa. Terima kasih pula kepada Ibu Santi dan Ibu Kurni yang telah mempersiapkan hidangan pada malam ini yang nanti bisa kita santap bersama-sama. Tak lupa pula kepada para suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semua yang hadir di gereja ini, dan juga pada Romo, suster, Bapak Ibu, dan semuanya yang mengikuti misa ini melalui streaming live. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya mewakili adik saya, Antonius Barata Ciptadi, berharap dan sangat besar harapan kami, doa kita itu dapat menjadi lentera dan tongkat penjuru dalam perjalanan Rosa yang terakhir. Dalam bahasa Jawa, donga kita sedaya menika saged andhadosna damar lan teken anggenipun lumampah marak sowan Gusti. Kami juga atas nama adik saya, Antonius Barata Ciptadi, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu, Bapak, dan Suster. Dan tadi disampaikan oleh Romo maupun oleh Anton, harmoni kasih, jangan dipecah-pecah, harmonika kasih, ya kan? Jangan harmoni kasih. Tadi Romo juga menyampaikan ada siang, ada malam, mungkin tim KUR Paduan Suara Karisma juga pernah mendengarkan lagunya Endang Sukamti. Kalau ada datang, ada saatnya pergi, ada saatnya ketemu, ada saatnya berpisah. Lagunya bagus, sederhana. Nanti bisa di-browsing lewat YouTube. Baik, terima kasih atas segala pengorbanan Ibu, Bapak, dan Suster sekalian untuk merayakan atau ikut mendoakan Rosa di dalam perjalanannya yang terakhir. Terima kasih, berkah dalam